Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Al-Quran menjadi sumber syariat yang memiliki banyak manfaat untuk umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang memiliki arti dan makna langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga sebagai sumber ilmu yang akan kami bahas di video ini, yaitu asal mula besi dan juga pelindung langit. Asal mula besi. Ada banyak rahasia yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya penamaan surah Al-Hadid yang berarti besi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengapa besi, salah satu elemen kimia dalam tabel periodik dengan simbol Fe atau ferrum, secara khusus menjadi nama surah dalam Al-Quran. Lalu, apa keistimewaan besi dibanding benda lainnya yang lebih berharga? Di sini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahasia besar yang baru terungkap setelah para ilmuwan melakukan penelitian. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Dalam ayat tersebut terdapat kata wa anzalnal hadida yang artinya dari kami turunkan besi. Kata turunkan besi berarti memiliki makna bahwa besi tidak dibuat di bumi, melainkan turun dari langit. Hal ini pun terjawab setelah Profesor Armstrong dari NASA atau Muhammad Asladi yang berpandangan bahwa memang besi diturunkan dari langit. Sains memberikan ilmu kepada manusia bahwa besi termasuk logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Penjelasan ilmiah tentang besi astronomi modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya bumi tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan oleh bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya kurang lebih mencapai ratusan juta derajat. Ketika suhu semakin tinggi dan telah melampaui batas tertentu, bintang-bintang tersebut tidak lagi dapat menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta. Semuanya bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Seorang ilmuwan terkenal yang menjadi pembicara dalam seminar Mukjizat Ilmiah Al-Quran Al-Karim, Dr. Strong juga mengatakan hal yang sama. Ia telah melakukan berbagai penelitian terhadap sejumlah barang tambang bumi dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun, hanya satu jenis barang tambang yang sangat membingungkan para ilmuwan, yaitu besi. Dr. Strong mengungkapkan bahwa dari sisi kapasitasnya, besi memiliki bentuk atau struktur yang unik. Agar elektron-elektron dan neutron-neutron dapat menyatu dalam unsur besi, maka ia butuh energi yang luar biasa, mencapai 4 kali lebih besar dari total energi yang ada di tata surya kita, yaitu matahari. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti dinyatakan dalam ayat suci Al-Quran. Secara ilmiah, unsur besi mempunyai 4 isotop, yaitu 54, 56, 57, dan 58.
lalu yang stabil hanya ada 3, yaitu 56, 57, dan 58. Dari ketiganya, isotop 57 adalah satu-satunya yang mempunyai nuklir spin. Uniknya, ini sesuai dengan urutan surah Al-Hadid yang merupakan surah ke-57. Pelindung langit. Asteroid atau meteor bisa menghantam sebuah planet. Saat batu luar angkasa itu jatuh ke bumi, maka langit atau lapisan atmosfer akan membakar objek tersebut. Umumnya, saat meteor jatuh ke bumi, batu luar angkasa itu hancur dan tidak membuat kerusakan parah di permukaan bumi. Dalam buku cerita-cerita sains terbaik dari Al-Quran, karya Afidah Salma, lapisan atmosfer berfungsi menahan benda-benda langit yang akan jatuh ke bumi. Meteor yang jatuh ke bumi dihancurkan oleh atmosfer yang ditabrak olehnya. Hal inilah yang mengubah meteor yang awalnya sangat besar menjadi serpihan-serpihan kecil. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa langit dipelihara oleh Allah agar bumi terlindung dari benda-benda berbahaya yang berjatuhan dari luar angkasa. Langit sebagai pelindung bumi disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Pada ayat ini, Allah mengarahkan perhatian manusia kepada benda-benda langit yang diciptakannya sedemikian rupa sehingga masing-masing berjalan dan beredar dengan teratur, tanpa jatuh, berguguran, atau bertabrakan satu sama lainnya. Semua itu dipelihara dengan suatu kekuatan yang disebut daya tarik-menarik antara benda-benda langit itu, termasuk matahari dan bumi. Ini juga merupakan bukti yang nyata tentang wujud dan kekuasaan Allah. Akan tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan bukti-bukti tersebut. Padahal kalau kita naik pesawat terbang di atas ketinggian 10.000 mil, kita melihat awan di bawah kita, hujan yang turun pun di bawah kita, sehingga tampak jelas bumi dilapisi langit yang sangat kuat dan atmosfer bumi yang serta oksigen yang diperlukan manusia dan berbagai makhluk, tumbuh-tumbuhan, dan hewan tetap dipelihara dibatasi oleh langit yang sangat kuat. Menurut para saintis, ayat ini menegaskan bahwa langit adalah atap yang terpelihara. Sebagaimana layaknya sebuah atap, langit berfungsi untuk melindungi segala sesuatu yang ada di bawahnya, termasuk manusia. Berbeda dengan bulan, karena ia tidak memiliki pelindung, maka kita mendapatkan permukaan bulan sangat tidak rata, dipenuhi dengan kawah-kawah akibat tumbukan dengan meteor. Atmosfer bumi menghancurkan sebuah meteor yang mendekati bumi dan memfilter sinar yang berbahaya yang berasal dari ledakan fusi di matahari. Atmosfer hanya membiarkan masuk sinar, gelombang radio yang tidak berbahaya. Sinar ultraviolet misalnya. Sinar ini hanya membiarkan masuk dalam kadar tertentu yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, dan pada giliran memberikan manfaat bagi manusia. Dalam lapisan atmosfer terdapat sebuah pelindung yang disebut sabuk radiasi Van Allen yang melindungi bumi dari benda-benda langit yang menuju bumi. Demikianlah, langit telah berperan sebagai atap pelindung bagi makhluk di muka bumi. Atap langit ini akan terus terpelihara selama bumi ini ada, karena lapisan-lapisan pelindung ini terkait dengan struktur inti bumi. Sabuk Van Allen dihasilkan dari interaksi medan magnet yang dihasilkan oleh inti bumi. Inti bumi banyak mengandung logam-logam magnetik seperti besi dan nikel. Nukleusnya sendiri terdiri dari 2 bagian, inti dalamnya padat dan inti luarnya cair.
Kedua lapisan ini masing-masing berputar seiring dengan rotasi bumi. Perputaran ini menimbulkan efek magnetik pada logam-logam dalam struktur bumi yang pada gilirannya membentuk medan magnet. Sabuk Van Allen merupakan perpanjangan dari medan magnet yang terbentang sampai lapisan atmosfer terluar. Betapa ilmu dan kebijaksanaan Allah yang selalu melindungi makhluk ciptaannya. Mengapa hal-hal demikian tidak dipahami oleh banyak manusia, sehingga mereka masih berpaling dari kebenaran dan kekuasaan Allah? Padahal sudah begitu jelas tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini.